Assalamualaikum Ibu Desnieti. Waalaikumsalam Ibu Merisha. Bagaimana keadaannya hari ini Ibu? Alhamdulillah saya sehat. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Baik, hari ini Bu ya kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebab nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, atau sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi nantinya ya Ibu. Iya, baik, boleh. Ya, jadi adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan, praobservasi, tujuannya adalah sebagai persiapan ya Bu ya, awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Sehingga Ibu nanti lebih siap untuk kegiatan observasinya. Baik Bu Mei, terima kasih atas penjelasannya. Iya, jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Desni. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran dan yang akan Ibu capai nanti? Oke, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan nanti adalah makna tari berdasarkan elemen pokok dan elemen pendukung. Baik, jadi ada dua tujuan ya Ibu dalam pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana nih Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan ke depannya? Oke, baik Bu, untuk pengembangan yang saya lakukan itu yang pertama adalah si peserta didik mampu membandingkan ragam gerak tari berdasarkan elemen pokok dengan elemen pendukung. Yang kedua itu dari keterampilan. Kalau dari keterampilan itu peserta didik mampu memperagakan ragam gerak tarian tradisional. Oke, baiklah. Jadi area pengembangan yang akan Ibu capai itu di pengetahuan dan keterampilan yang ada pada siswa ya Ibu ya. Nah, sekarang nih Bu, saya ingin mendengar nih bagaimana sih rencana pembelajaran Ibu nanti, mungkin dari strategi pembelajaran, kemudian bentuk model atau pendekatan pembelajarannya. Oke, dari model pembelajaran dari segi pengetahuan saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Dari strategi yang kedua, saya menggunakan Project Based Learning ya, dengan strategi pembelajaran yang saya gunakan itu tetap di kelompok, mahasiswa memperagakan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Kalau untuk media pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan laptop, ya, saya menggunakan LKPD, saya menggunakan video pembelajaran. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau begitu Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Untuk pembelajarannya saya akan mengambil kelas 10.1 di hari Rabu jam 5.6. Baik, berarti 2 hari ke depan ya Bu ya, di jam pelajaran 5 dan 6 kelas 10.3. Ya, saya akan melakukan observasi nih Bu, dan saya akan melihat dan mencatat nanti apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti. Dan setelahnya saya akan melakukan proses pembelajaran dalam kelas. Kita akan diadakan juga percakapan. Nah, yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Baik Bu. Nah, alhamdulillah Bu ya, kalau begitu ini apa sih Bu yang kira-kira dapat ini Bu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik Bu, dari kita sudah diskusi hari ini tentang pembelajaran yang akan kita sampaikan di kelas, saya banyak mendapatkan ilmu ya, ilmu seperti apa nantinya penerapan yang saya lakukan di kelas. Oke, baik ya Ibu, terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia untuk melakukan percakapan praobservasi bersama saya. Sampai jumpa di kegiatan observasi di kelas 10 di hari
Rabu nanti ya Ibu ya. Baik Bu, terima kasih. Dan berakhirnya percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tetap semangat ya. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran seni budaya kita hari ini, kita awali dengan doa. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Maka teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita sebelum mulai absen dulu nak ya. Ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Alhamdulillah ya. Oke, berarti kelas 10-3 ini adalah anak-anak yang rajin ya, anak-anak yang semangat belajarnya dipertahankan ya, selalu hadir terus di saat pembelajaran ya, karena kalau kehadiran itu adalah salah satu penilaian juga dari guru ya. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran seni tari. Ya, dalam pembelajaran seni budaya fokusnya kita belajar membahas yaitu seni tari. Oke. Pernah nggak anak-anak ibu melihat orang menari? Ya, oke. Siapa yang pernah ikut menari di sini? Oke, Diandra, ya, silakan Diandra ceritakan pengalaman Diandra saat menari ya. Menari waktu SMP, waktu itu ada kegiatan pentas seni tari, biasa tari tangga. Nari? Tangga. Oh, tari tangga. Oke. Oke, siapa lagi yang punya pengalaman? Ya. Silakan cerita. Waktu itu pas SMP pada waktu perpisahan ada juga pentas seni dulu perpisahan. Jadi waktu itu menarikan salah satu tari daerah dari Bali itu tari pendek. Tari pendek ya. Tari pendek itu berasal dari Bali. Oke, pintar semua ya anak. Tapi aku anak-anak yang lainnya pasti pernah juga ya salah satu cabang seni, pasti semuanya yakin mempunyai bakat seni ya, tapi hanya saja mungkin bakatnya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang seninya seni tari ya, ada yang seni musik, ada yang seni lukis ya, dan yang lainnya. Oke, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ya makna tari berdasarkan elemen pokok dan elemen pendukung ya. Sebelumnya kita akan melanjutkan pembelajaran ini, kita kenal dulu. Kamu sebelumnya pernah pembelajaran seni budaya ya, materinya tentang seni tari ya, berarti sudah paham semua apa itu pengertian tari ya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan apa itu pengertian seni tari? Ya, silakan berdiri. Seni tari merupakan pengungkapan ekspresi manusia melalui gerak tubuh yang indah dan ritmis. Ya, berarti gerakan yang ritmis dan indah ya. Oke, unsur-unsurnya ada berapa? Unsur-unsur seni tari, unsur pokok dalam seni tari ada berapa? Oke, Ada 3. ada 3. Yang pertama, ada birada, ya, yang kedua, birama, 3 birasa. Oke, itu adalah unsur pokok ya dalam seni tari. Nah, jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran ini siswa-siswa ibu bisa mengidentifikasi ya makna tari. Oke, silakan dibaca, Gary. Oke. Elemen pokok dalam gerak tari. Gerak tari, elemen gerak tari dibagi menjadi 2, yaitu gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan keindahan dan tidak mempunyai maksud tertentu. Kedua, gerak maknawi. Gerak maknawi adalah gerak yang mempunyai makna dan maksud tertentu. Oke, jadi dalam unsur pokok itu ada 2 ya. Sekarang kita membahas
elemen gerak dalam seni tari. Oke, elemen gerak dalam seni tari. Kalau gerak itu ada dua jenisnya, ya. Yang pertama itu gerak murni dan gerak maknawi, ya. Gerak murni adalah gerakan yang asli, ya. Gerakan yang belum ada, yang belum diolah, ya. Istilah dalam tari itu gerak lontar. Jadi gerak yang belum dapat pengolahan, yang hanya mementingkan unsur keindahannya saja. Paham ya sampai di sini? Oke. Yang kedua, gerak maknawi. Oke. Gerak maknawi adalah gerakan yang mempunyai arti, mempunyai makna. Tarian dalam gerak maknawi apa? Kira-kira siapa yang tahu? Yang gerak tari yang mempunyai arti. Gerak tari merak itu menggambarkan burung merak, ya. Jadi menggambar gerakan seperti ini, jadi itu kesannya mempunyai makna burung yang sedang melambai. Oke, sekarang kita masuk makna musik dalam tari. Musik dalam tari termasuk unsur apa tadi? Unsur tari yang nomor 2. Berarti dia termasuk unsur pokok, ya? Oke. Jadi makna musik dalam tari itu ada dua. Musik ini ada dua, ya. Jenis musik dalam tari itu ada dua. Yang pertama itu musik intrinsik, oke. Yang kedua musik ekstrinsik. Siapa yang paham musik intrinsik? Oke. Ya, terus. Musik intrinsik atau musik internal adalah musik yang tercipta dari gerakan-gerakan tubuh atau gerakan. Ya. Oke. Bisa baca dulu. Musik intrinsik, musik yang dihasilkan oleh penari. Nah, itu dia. Oke. Atau hentakan kaki seperti tari saman. Nah, tari saman, ya. Tari saman berasal dari ya. Itu menggunakan musik-musik intrinsik, ya, banyak menggunakan dari penari musiknya. Ya, vokal-vokal, vokal tangan. Nah, sekarang jenis musik yang kedua yaitu musik ya, oke, seperti gendang contohnya, ya, rebana, oke, apalagi ya jenis alat musik, ya, lempo, apa lagi, seruling, ya, itu termasuk jenis alat musik. Oke. Fungsi musik dalam tari apa? Yang pertama Sebagai pengiring tari. Yang kedua sebagai pemberi suasana tari, yang ketiga sebagai ilustrasi tari. ya, tanpa musik suatu pertunjukan tari tidak ada unsur estetika, ya, tidak ada unsur keindahan, ya, sehingga gerak tarinya tidak terlihat dinamis, ya. Perlengkapan yang digunakan untuk menunjang penampilan penari di atas panggung. Oke, ya. Kira-kira siapa bisa menyebutkan mas tarian yang menggunakan properti? Tari apa contohnya? Ya, Izin menjawab, ya, Bu. ya, Tari piring menggunakan properti piring ya. Mau lagi, tari piring berasal dari provinsi Sumatera Barat. ya, terus? Ya, Tari payung menggunakan properti payung. oke, tari payung, ya. Oke, Tari Macarena pakai properti kipas. oke. Bentar, ya, Kak, satu. Oke, sampai di sini Bang paham, ya? Iya, Terus dijelaskan atau sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan tentang makna unsur pokok dan unsur pendukung. Karena setelah ini kita akan ada kegiatan diskusi kelompok. Ada yang bertanyakan? Ya. Ini mengenai musik. Kenapa sih tempo menjadi elemen pokok di dalam gerak tari? Iya. Kira-kira siapa yang bisa menjawabnya? Ya. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari violin. Tempo sangat berfungsi dalam musik karena tempo bisa mengatur cepat lambatnya irama musik dan tempo memberikan kesan dinamis agar sehingga tarian itu lebih dinikmati. Oke. Oke, sekarang kita diskusi, ya, diskusi kelompok. Ibu bagi kelompoknya urutan absen 1 sampai 5 ini kelompok 1, ya. Urutan 6 sampai 10 kelompok 2.
dan kelompok 3, terusnya kelompok 4. Oke, silakan kondisikan duduk berkelompok. Oke, silakan duduknya berkelompok dulu ya. Berkelompok semua. Sudah, silakan lihat dulu ke depan ya instruksinya. Setelah nanti akan ibu tayangkan satu video tari ya. Jadi sebelum ibu tayangkan video tarinya, kamu ini ada beberapa soal yang harus dikerjakan dalam kelompok. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi makna tari piring yang sudah diamati ya. Oke. Slide berikutnya, peserta didik mampu menemui elemen musik dalam tari piring ya. Yang ketiga, peserta didik bisa menganalisis ya unsur pendukung dalam tari piring. Paham ya? Paham. Oke, kita saksikan dulu videonya ya. Jadi boleh kamu catat poin-poin penting ya yang kamu lihat dalam pertunjukan tari piring ini. Tari piring berasal dari terima kasih. Jadi silakan diskusi kelompok sesuai yang ibu instruksikan tadi. Baik Bu. Ya, kalian perhatikan ya. Oke, nanti gantian kelompok yang lain lagi. Jadi sambil kelompok 5 tampil, teman-temannya memperhatikan temannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Baiklah, perkenalkan di sini kami dari kelompok 5. Berdirinya kami di sini untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai identifikasi tari piring. Sebelum kami memulai materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Violin Karisa Putri. Perkenalkan, saya Nabila Aulia. Perkenalkan, saya Diandra Rita Arif. Perkenalkan, saya Kayla Leila Atia. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu tari piring? Jadi tari piring adalah tarian tradisional berasal dari provinsi Sumatera Barat. Ciri khas tari piring adalah penari membawa piring di kedua tangannya dengan permukaan piring menghadap keluar. Tari piring ini memiliki makna. Maknanya adalah rasa kegembiraan dan rasa syukur masyarakat Minangkabau ketika musim panen telah tiba. Baiklah, sampai di sini sekian materi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kelompok kami? Perkenalkan, saya Gerizal dari kelompok 3. Ini bertanya, apa nama aksesoris atau properti yang digunakan penari tari piring pada bagian kepala? Baiklah, jawabannya yang mereka gunakan itu adalah tengguru. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih ya atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kerja peserta didik ya. Oke, langsung aja dijawab di bawah pertanyaannya. Hanya 3 soal. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silakan diamati gambarnya. Oke, waktunya sudah habis, ya? Sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpul ke kelas, tolong Bu bantu. Ya. Ya. Silakan duduk kembali. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini pertemuan ini harus ada penilaiannya ya. Jadi anak-anak semua setiap pembelajaran itu semuanya akan dievaluasi ya. Sejauh mana kita ibu bisa memahami ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, boleh silakan dibuka HP-nya, ibu kirim link soal, buka HP-nya di grup ya. Nah silakan dikerjakan, ada beberapa soal yang sudah ibu kirim. Oke, silakan dicek ya. Oke. Oke, sudah ketemu? Sudah ada. Linknya sudah ada? Oke, mana? Ya, silakan dikerjakan. Apa nilainya? Ada dapat nilai skor 100? Oh, ada 2, ya. Ini sama. Oke, 4 orang. Siapa lagi yang sudah selesai? Oke, ada yang dapat 90? Oke, nggak apa-apa ya. Nanti akan tindak lanjuti ya, belajar lagi ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Dia sudah selesai ya? 100. Oke, 100. Dari 100 sudah. Oke. Ya. 80 sudah semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Sudah selesai? Dia sudah selesai? Oke, dia belum. Tinggal 1 soal lagi dia. Oke, silakan ya diselesaikan. 100 orang ada berapa orang? 100 dapat skor 100 ada berapa orang? Coba angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada lagi? Oke, yang dapat kasih aku dulu untuk yang 100. Yang 90. Oke, 3, 4, 5. Oke, kasih aku juga. Sebagai KKM ya. KKM-nya kita 75. Jadi kalau nilainya 90 sudah jauh di atas KKM. Ada yang dapat 80? 1 orang tadi ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, itu sudah di atas KKM juga. Oke, sama juga berarti ya. Oke, saya cukup ya. Jadi semuanya sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu ya apa yang sudah kamu dapatkan hari ini dalam pembelajaran ini. Yang tadi apa? Yang pertama apa? Kita simpulkan sama-sama. Unsur gerak ada berapa dalam tari? 3. Ya, ada 2. Jenis gerak ada 2. Pertama gerak murni dan gerak alami. Elemen gerak ada berapa? 3. Yang pertama Oke. Unsur pokok lainnya apa saja dalam tari? Elemen musik. Fungsi musik dalam tari apa? Sebagai pengiring Tari. Apa lagi? sebagai instrumen. Instrumen ya, ilustrasi ya. Oke. Dalam musik ada 2 ya. Oke. Musik dalam tari ada 2 tadi ya. Oke, yang pertama apa? Itu apa? Yang berasal dari tari seperti
dari Alat musik. Oke. Dan ada juga tadi beberapa unsur pendukung tari. Apa saja? Pertama itu busana, Busana, kedua tata rias, properti. Apa lagi? Ya, busana, tata rias, properti. Oke. Ini adalah satu kesatuan yang utuh ya. Semua yang disampaikan ini, yang disampaikan unsur tari, unsur pokok, unsur pendukung itu adalah satu kesatuan yang utuh, sehingga penampilan suatu pertunjukan tari akan lebih menarik ya, dan mempunyai makna tersendiri ya, sesuai dengan keinginan penata tarinya. Jadi semua unsur ini harus ada dalam tari ya, paham ya? Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan bahas fungsi ya, makna fungsi dalam tari ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita membahas fungsi tari. Fungsi tari itu ada 4 ya. Jadi ini tugasnya di rumah nanti ya. Ya, yang pertama fungsi tari ada sebagai pertunjukan ya, ada sebagai upacara adat. Nah ini adalah tugas kamu di rumah nanti ya, mencari tarian apa saja yang unsurnya sebagai hiburan ya, tarian apa saja yang unsurnya sebagai sarana ritual ya, tarian apa saja yang fungsinya sebagai pertunjukan. Oke, itu untuk tugas di rumah. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri, kita tutup dengan doa ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah untuk kaliannya dan bermanfaat untuk masa yang akan datang ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan guys, sebelum kita pulang kita pimpin doa dulu ya. Setelah itu kita pulang ke rumah sakit. Marilah teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma dan Ibu Desni. Baiklah, selamat bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Minrisa, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Saya ditemani oleh Ibu Desnieti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga Ibu Zuhelma sebagai pengajar praktik di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baiklah Ibu Desni, saya izin ya Bu Emma ya untuk melakukan kegiatan coaching terhadap Ibu Desnieti. Baik Ibu Desni, dalam percakapan pasca observasi ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Desnieti terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung. Nah, pertanyaan pertama ini Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Oke. Karena belum terbiasa ya, memang di awalnya sedikit agak tegang, tapi alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan baik. Oke, alhamdulillah ya Ibu Desni. Kalau begitu Ibu bisa Ibu ceritakan kembali nih Bu, area perkembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, serta langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas. Oke. Yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran tentang makna tari berdasarkan unsur pokok dan unsur pendukung. Dari segi pengetahuan saya menginstruksikan kepada peserta didik untuk menuliskan makna tari di Nusantara. Oke. Dari segi keterampilan itu mempraktekkan dan memperhatikan beberapa ragam gerakan. Oke, jadi Ibu area perkembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya menurut Ibu. Nah Ibu, menurut Ibu sejauh mana sih Bu area perkembangan yang Ibu sampaikan itu berhasil dilakukan di dalam kelas? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan lancar, tapi mungkin ada beberapa kekurangan. Oke, baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, tetapi masih ada kekurangan.
Nah, menurut Ibu Desni, apa sih Bu kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Oke, kendala yang saya hadapi adalah di kelas itu mungkin siswa banyak berbagai variasi tentang pembelajaran. Ada yang senang dengan pembelajaran visual dan ada yang kinestetik. Oke, baiklah. Jadi ini ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya Bu ya, atau kurang aktif dan mungkin hanya mengandalkan teman. Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu Desni? Pertanyaannya, mengapa mereka kurang aktif atau tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan praktik? Mungkin ada beberapa kelompok yang dalam kelompok tersebut siswanya kurang aktif, mungkin dari segi pembagian kelompok dengan peserta didik yang berbeda-beda. Jadi itu rencana ke depan Ibu Desni ya Bu ya, pada proses pembelajaran ke depannya. Nah, Ibu tadi akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka ya Bu, menggunakan gaya belajar masing-masing seperti yang Ibu sebutkan. Jadi setiap siswa itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda, ada yang audio, kinestetik, ya, dan visual. Nah, ini Bu, kira-kira kapan Ibu Desni bisa melakukan perubahan dengan rencana Ibu sebutkan tadi? Saya akan melakukan pembelajaran secepatnya, perubahan tersebut. Oke, baiklah Ibu Desni, semoga dapat terlaksana dengan baik apa yang diharapkan ya Bu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu Desni rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Desni